Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Di sore hari yang sejuk ini, marilah kita mengawali kajian kita dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat dan anugerahnya. Allah memberikan kehidupan, kesehatan, dan insya Allah kesuksesan. Amin ya Rabbal. Ada dua hal yang harus dilakukan oleh kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, melakukan langkah-langkah memperkokoh tauhidullah. Dan yang kedua, tidak melupakan senantiasa munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua inilah yang akan kita kaji bersama-sama untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 112. Allah memerintahkan kita untuk menjaga 4 hal agar terhindar dari bencana dan malapetaka kehidupan dunia wal akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. 4 perkara yang harus kita jaga agar supaya kita terhindar dari kehinaan dan kemiskinan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya orang miskin itu tidak mesti hina. Kemiskinan itu tidak identik dengan kehinaan. Bahwa kemiskinan itu adalah suatu ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa saja mengantarkan kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kemiskinan itu dihadapi dengan kesabaran dan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada 2 bencana kehidupan yang apabila menyatu dalam diri kita maka Allah akan berikan 2 keadaan dalam kehidupan, yaitu kehinaan. Hidup dalam kehinaan
Hidup dalam kehinaan adalah kehidupan yang diisi dengan kemaksiatan dan kezaliman. Dan bisa jadi kehinaan yang ditimbulkan dari kekufuran, kesombongan dan keangkuhan itu membawa kepada kemiskinan dan kemelaratan. Miskin itu bukan hanya miskin dalam arti harta dan kekayaan. Kemiskinan yang membawa kehinaan adalah kemiskinan rohani, kemiskinan akidah, kemiskinan akhlak, kemiskinan moral. Nah, inilah yang membawa kehinaan dan kenestapaan dalam kehidupan. Duribat alaihimul dhillatu ainama suqifu. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan ditimpa kehinaan manusia itu di mana saja berada, kecuali pada ayat-ayat berikutnya itu Allah menunjukkan 4 kemampuan kita di dalam menjaganya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu menjaga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kemarin kita sudah menjelaskan bahwa bagaimana manusia itu memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, perjanjian itu harus terus dijaga dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Jadi ketika kita mampu menjaga perjanjian, ya waktunya sholat kita sholat, waktunya ngaji kita ngaji, waktunya belajar kita belajar. Kalau kita punya rezeki kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan puasa baik yang fardu maupun sunnah. Nah, itulah tandanya orang yang menjaga perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita tidak pernah melupakan kewajiban-kewajiban kita untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertauhid, untuk beribadah dan untuk berakhlak dalam kehidupan ini semata-mata ikhlas, ridho karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjaga silaturahmi, hubungan baik dengan teman. Dalam keseharian kita, kita jaga silaturahmi, hubungan kasih sayang, hubungan persaudaraan, hubungan solidaritas, hubungan tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Menjalin hubungan persahabatan dan kasih sayang. Tak boleh menyakiti teman kita walaupun hanya sekedar bercanda. Termasuk di dalamnya adalah menggosong
flek ya, sandal ya dengan teman itu adalah termasuk yang tidak bisa menjaga silaturahmi. Itu namanya premanisme. Ya itu secara ya padu enak sendiri itu saja itu namanya preman. Nah itu disebut juga dengan intoleran ya, tidak ada persahabatan. Ya kalau sudah tidak bisa menjaga ya harmonitas persahabatan, persaudaraan, kasih sayang dengan teman, aja bisanya cengar-cengir saja ya. Tapi nggak bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari tetap aja preman. Preman itu teriak-teriak ya. Ya dari dewek sih gagah, dari dewek sih bagus, dari dewek keren, padahal jelek ya. Nah itu preman namanya. Premanisme terkadang ada di mana-mana ya. Kalau di luar itu lebih dahsyat lagi premanismenya, pakai tato, rambutnya dicet, jadi bagus, jadi harus digagah, jelek ya. Kemudian mengambil hak orang lain, yaitu preman. Di lingkungan kita tidak ada toleransi terhadap premanisme. Ya, siapapun yang melakukan kegiatan sebagai enak sendiri saja itu dihukum pasti. Nah, Bapak tidak mau melihat lagi ada rambut yang dihukum karena premanisme dan tindakan yang intoleran. Nah, itulah yang disebut hablum minannas. Hablum minannasnya harus dijaga, hablum minannasnya harus dipelihara. Jangan memelihara premanisme dan jangan menjaga intoleransi dalam kehidupan pertemanan, kehidupan sosial sehari-hari. Nah yang ketiga, wa duribat alaihimul maskanah wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihimul maskanah. Nah ada lagi itu yang membuat hina nestapa, yang kemudian membawa kehinaan ditambah dengan kemiskinan dan kemelaratan, hidup serba kekurangan. Lebih nanti kalian kalau sudah dewasa punya tanggung jawab yang lebih besar, naudzubillah, menjadi orang yang terhina dan melarat. Ya, hidup serba kekurangan, serba kemiskinan. Apa? Disebabkan kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bi ghairi haq. Tidak bisa menjaga hak-hak asasi dalam kehidupan manusia. Nah, hak asasi yang paling mendasar dalam kehidupan itu adalah hak hidup. Maka kalau orang membunuh, itu sama saja dengan menginjak dan merampas hak manusia. Nah, inilah sebab dari penghinaan hidup. Membunuh bi ghairi hak, menghilangkan nyawa manusia tanpa dibenarkan secara hukum. Ini disebut dengan extraordinary killer. Jadi membunuh orang dengan kebencian sendiri, ya, dengan merasa hebat sendiri, ya. Nah, ini dosa yang paling besar.
Maka jaga diri kamu ya, agar supaya jangan melakukan dosa besar. Salah satu dosa besar yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang tuluna bighairi hak, terlebih-lebih yang tulunal anbiya, membunuh para nabi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Itu artinya juga membunuh orang-orang yang soleh, yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membunuh ini bisa membunuh raganya, membunuh jiwanya, membunuh masa depannya. Nah, ini adalah perbuatan dosa. Ketika kita melakukan perbuatan dosa besar, ya, tidak menjaga hak-hak asasi ya, dari manusia, maka Allah pasti akan membalasnya dengan kehinahan, kemiskinan, kemarahan, dan kekurangan dalam kehidupan. Nah, termasuk hak-hak asasi manusia itu adalah ya hak hidup, hak sehat, ya, hak pinter, ya, hak pendidikan, ya, hak berprestasi. Maka jangan kemudian ya kalian bunuh ya masa depan teman kalian dengan cara yang tidak benar. Nah, misalnya di sekolah kamu berkelahi, kamu melakukan ya ngatain teman sehingga kemudian skorsing, sama saja itu dengan membunuh masa depan. Orang tua yang sudah bersekolah di tempat yang bagus karena kelakuanmu, akhirnya sekolahnya tidak jelas, itu membunuh masa depan, ya, dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ya balasan berupa duribat alaihimul dillah ainama tuqifu. Allah berikan ya kehinaan itu, dan tambah nih ya waba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihimul maskanah. Nah, kemiskinan kemaratan disebabkan karena melakukan dosa besar. Dosa besar yang disebut di sini adalah membunuh. Maka takutlah kita untuk ya bergagah-gagahan, merasa kita berkuasa, merasa kita hebat, kemudian kita melakukan pembunuhan dengan sesuka hati kita. Dosanya sangat besar. Waman qatala nafsan bi ghairi haqqin fakaan nama qatalan nasa jami'ah. Jadi kalau kita melakukan dosa besar, pembunuhan satu orang saja, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan membunuh semua manusia yang ada di muka bumi. Membunuh satu orang, di dunia ini ada 5 miliar manusia, maka sama dengan kita membunuh 5 miliar manusia. Sudah barang itu betapa besar dosa itu. Nah, makanya salah satu daripada tujuan syariat itu adalah ya hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Tuh ya, apa agama diturunkan, apa kalian harus berbuat baik ya, kenapa kalian harus bersedekah, kenapa kalian harus ya beribadah, kenapa kalian harus berpuasa, itu supaya punya perasaan. Orang lapar aja nggak boleh kalau nggak makan, kalau orang dibunuh ya, dan dosanya sangat besar. Dan yang keempat ya, dan ini adalah yang menjaga
kekufuran dan kezaliman yang luar biasa. Dzalika bima asau wa kanu yahtadun. Menurut fasirin ya, kekufuran dan kezaliman yang besar itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya. Jadi kalau kalian nanti jadi penguasa, jadi pemimpin, kemudian kufur kepada Allah dan zalim kepada rakyatnya, bisa yang disebut wa kanu yahtadun, melakukan perbuatan yang sudah sangat keterlaluan, ya. Nah, jangan jadi orang yang keterlaluan, kebangetan, ya. Ya. Nah, ketika keempat hal ini kita jalani, kita jaga. Yang pertama, menjaga perjanjian yang sudah diletakkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga silaturahmi. Nggak boleh ada masalah dalam kehidupan pertemanan, persahabatan. Nggak boleh, ya. Kalian bercanda yang terlalu berlebih-lebihan, menyakiti orang, merugikan orang. Satu sandal itu ada harganya, ya. Penting kalau punya duit, coba punya perasaan. Kalau 1 kilometer kalian tidak pakai sandal, jalan kakinya sakit, bukan? Nah, cengar-cengir, rasanya gagal kamu. Nah, itu bukan pantasnya itu dilakukan sebagai sebuah canda gurau. Lain kali Bapak nggak mau melihat lagi, ya. Ada gasak gosong, ya musibah apa lagi? Nggak boleh, ya. Itu akan membawa kehinaan, tidak mulia, ya. Nah, itu kalau anak yang dari sekolahnya itu tidak baik, itu mulia, ya. Nah, kalau dari anak sekolahnya udah orang itu pasti tidak mulia. Nah, naudzubillah min. Dan yang ketiga, ya menjaga hak-hak hidup, ya, ya berdoa pada Allah. Nanti terakhir kita bersama-sama berdoa, ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa dilembutkan hatinya, ya. Jangan sampai keterlaluan, ya, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah kita sama-sama mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha menunaikan segala kehendak. Datangkan ya Allah segala kebaikan dalam kehidupan kami. Ya Allah, yang Maha menentukan kehendak. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu asyarra illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'mati minallah. Masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah yang Maha kehendak, jauhkanlah segala kemaksiatan dan dosa
Ya Allah yang maha berkehendak, datangkanlah kenikmatan dan kemudahan dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah yang maha berkehendak, tiada kekuatan dan daya upaya melainkan atas kekuatan dan upaya darimu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Jaga dilaksa, jauhkan dari segala kejahatan, didatangkan dengan segala macam kebaikan, kenikmatan dan kekuatan. Itulah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberi inspirasi kepada kita. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi doa ini yang kalian harus hafal.